atau HIMNI ke-31 ya, artinya dari sejak tahun 1995 HIMNI didirikan ya, dan sampai sejauh ini kita eksis dalam mendukung program nuklir di Indonesia di berbagai platform ya. Jadi ada sisi pemerintahan, sisi masyarakat, dan sisi riset di lembaga riset, karena kebanyakan juga anggota HIMNI atau struktur HIMNI itu di pemerintahan, lembaga riset dan seterusnya. Dan kemudian juga nanti pada siang hari perlu saya sampaikan, karena saya penyelenggaranya itu ada kegiatan musyawarah nasional ini untuk prosesi regenerasi ya, pergantian kepengurusan dan seterusnya, dan kita selenggarakan nanti siang. Semoga ini juga memberikan energi baru di dalam pengelolaan organisasi ini ya. Dan itu yang bisa saya sampaikan dalam penyelenggaraan kegiatan ulang tahun dan musyawarah nasional pada kesempatan ini. Mungkin ada sedikit target Pak ya. dari penyelenggaraan acara ini apa? Ya tentunya bahwa fungsi dari organisasi HIMNI ini selama perjalanan 31 tahun ini akan lebih produktif lagi ya, Ibu ya. Jadi ini kita harapkan HIMNI akan lebih bisa memberikan kontribusinya di berbagai bidang ya. Ya di misalnya di dalam mendukung pemerintah di dalam pengembangan teknologi nuklir di Indonesia, di dalam bidang energi, kesehatan, dan juga industri ya. Kemudian juga tentu saja mengembangkan organisasinya bisa lebih memasyarakat, dan semua orang di Indonesia ini sudah tidak takut lagi dengan masalah nuklir gitu ya. Jadi lebih percaya diri di dalam menerima nuklir di dalam masyarakat. Saya kira mungkin itu target fungsional daripada organisasi. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Ya, saya sedikit aja itu bahwa ya HIMNI adalah organisasi yang independen dan keilmuan. Jadi kami akan mengambil posisi independen. Jadi di satu sisi selalu mendorong baik itu program pemerintah yang terkait dengan iptek nuklir, baik itu untuk kepentingan energi, kita dorong terus supaya pemerintah segera memulai introduksi PLTN misalnya gitu, listrik tenaga nuklir gitu. Kita juga mendorong juga pemanfaatan iptek nuklir untuk berbagai bidang masyarakat, untuk kesehatan, industri, pertanian, peternakan, dan lain-lain, untuk keselamatan lingkungan dan sebagainya. Kita dorong. Namun demikian, independensi kami berarti kita juga mengkritisi sama sekiranya pemerintah ada program-program yang kurang pas misalnya gitu, kita akan kritisi gitu. Kritik dalam arti membangun gitu. Karena kebetulan HIMNI menghimpun pakar-pakar nuklir gitu. Dan spektrumnya luas gitu, baik itu yang untuk aplikasi di bidang energi maupun non energi, itu kami punya pakar yang cukup luas gitu. Profesor dokternya banyak tuh. Berapa? Wah banyak itu, sebenarnya ada yang udah masuk ke pengurusan aja udah seratusan, yang nggak masuk pengurusan banyak gitu ya. Apalagi ya sekarang yang baru-baru itu sekarang profesor doktornya di perguruan tinggi makin banyak gitu. Misalnya ITB itu setahun bisa meluluskan puluhan doktor nuklir gitu, belum UGM dan lain-lain, belum yang sekolah di luar negeri. Nah itu kalau bisa kita himpun semua dalam himpunan masyarakat nuklir ini supaya kita bisa bergerak bersama untuk demi pemanfaatan nuklir untuk damai yang maksimal di Indonesia. Pak Prabowo kan mengobsesi swasembada energi itu, Pak. Apakah HIMNI juga pernah diundang untuk membicarakan obsesi swasembada energi? Secara langsung oleh Pak Presiden belum pernah gitu. Tolong sampaikan Pak Presiden, Pak. Ya, Pak HIMNI ingin ngadep beliau untuk memberikan masukan-masukan terkait hal ini gitu. Tolong sampaikan. Namun secara tidak langsung ya kita lewat saluran banyak, saluran lewat DPR, lewat pejabat-pejabat setingkat menteri dan sebagainya gitu.
Lebih detailnya kalau masalah energi nuklir tanya Pak Agus. Gimana Pak Agus? Ya, jadi begini, hari ini kita tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ya, peringatan ini karena pada tahun sebelumnya itu energi nuklir itu belum masuk dalam ranah kebijakan energi kita. Jadi mulai tahun 2025 itu energi nuklir telah masuk dalam kebijakan energi nasional, sehingga ini tidak diam diri dalam hanya terbatas masalah iptek nuklir untuk kesehatan, pertanian dan juga peternakan ataupun industri, tapi juga harus mendorong bagaimana pembangkit listrik bertenaga nuklir ini bermunculan di Indonesia. Karena apa? Karena di kebijakan energi nasional itu telah dicanangkan betul dalam roadmap-nya bahwa tahun 2032 itu sudah harus ada PLTN. Kenapa demikian? Karena kalau tidak ada, maka apa yang harus kita kejar, pertumbuhan ekonomi 8% itu tidak akan pernah bisa. Karena orang mengatakan energi terbarukan itu sangat melimpah ya. Tetapi kalau kita bicara kita harus maju dalam ekonomi sebesar 8%, maka itu hanya mampu sampai tahun 2040. Tahun 2045 kita keluar dari middle income trap menjadi negara emas. Nah, ini tidak bisa kalau tidak didorong nuklir nggak akan bisa. Nah, peran HIMNI ini sangat penting karena di samping kesehatan, kemudian pertanian sudah jalan ya, tapi untuk mendorong masyarakat agar setuju nuklir di daerah di mana kita harus membangkitkan tenaga nuklir tersebut. Nah, itu sangat krusial itu. Nah, karena itulah organisasi independen seperti ini dipentingkan. Jadi social awareness namanya. Nah, ini penting supaya mereka juga punya bargaining position. Setiap kali kita ke daerah itu yang dibicarakan adalah aku itu dapat apa gitu loh. Nah, itulah ini yang berperan nantinya. Karena akan ada community development sekitar reaktor, terus kemudian social awareness supaya ngerti bahwa oh iya ya, PLTN itu bermanfaat gitu ya. Jadi jangan sampai kita bangun PLTN di suatu daerah tapi yang memanfaatkan malah di tempat lain. Orang di situ itu tidak pernah kita sentuh sama sekali. Nah, itulah gunanya HIMNI nantinya. Nah, diharapkan nanti ke depan ini HIMNI modern ya. Seperti kalau misalkan nanti ada batan baru namanya, nah ini HIMNI baru nanti. Nah, itu harus sama seperti itu. Apa Ya. hubungan Pak antara Batan baru dan HIMNI? Oh, sangat Ya. ada hubungannya. Waktu HIMNI itu anak kandung Batan terus terang. Iya. Waktu itu didirikan tahun 1995 karena kita memang sedang memperjuangkan untuk PLTN di Jepara. Nah, waktu itu banyak organisasi anti nuklir gitu. Nah, kita ingin saat itu salah satu tujuannya HIMNI adalah ya mengimbangi LSM yang anti nuklir itu dengan LSM HIMNI yang pro nuklir. Anggota HIMNI itu tidak hanya di bidang teknologi nuklir saja, tapi juga ada sosial, kemudian ada yang dari hukum, dari ekonomi, kemudian dari komunikasi dan sebagainya. Itu ada penuh di menjadi anggota HIMNI. Jadi kita sebenarnya multidisiplin dan multi profesional. Sehingga nantinya ya diharapkan ya HIMNI menjadi satu-satunya NGO yang terus mendorong agar pemerintah memiliki nuklir dan bisa swasembada energi. Jadi itu yang penting. Kalau tadi kesiapan teknologi, Kalau ditembak untuk ke- PLTN